Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan selanjutnya, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pelajaran 3 ini kita akan membahas tentang iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebelum itu, sebagaimana biasanya, mari kita mulai dengan membaca surah Al-Fatihah agar apa yang kita pelajari mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Membaca surah Al-Fatihah dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, sebagaimana biasanya setelah kita membaca surah Al-Fatihah, kita melanjutkan dengan membaca surah pendek yang akan kita mulai dari surah An-Nas sampai dengan surah An-Nasr. Kita mulai bersama-sama, boleh diikuti secara mandiri. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dhata lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidha hablum min masad. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Mari kita kembali ke pembahasan, yaitu membahas tentang iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Arti iman adalah percaya. Arti iman kepada Allah artinya percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percaya bahwasannya Allah itu ada. Percaya bahwasannya Allah itu Tuhan kita. Sebagaimana yang terdapat dalam rukun iman. Yang pertama adalah iman kepada Allah, sebagaimana yang terdapat dalam rukun Islam yang pertama, yaitu bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, dan juga bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah.
Iman ini ada di dalam hati kita. Jadi kita meyakini di dalam hati kita bahwasannya Allah adalah Tuhan kita. Tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, kita diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk merenungkan, memikirkan apa-apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kita tidak boleh berpikir bagaimana bentuk, bagaimana rupa, bagaimana zat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian pernah berpikir misalnya membandingkan Allah itu seperti apa ya? Allah itu katanya maha besar. Apakah Allah itu besar sekali bentuknya? Itu tidak boleh. Lalu bagaimana Pak? Apa yang harus kita lakukan untuk menumbuhkan keimanan kita di dalam hati kita? Yang perlu kita lakukan adalah memikirkan, merenungi apa-apa yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melihat matahari, ya Allah, matahari Engkau ciptakan begitu sempurna. Dia menyinari bumi setiap hari tanpa lelah. Karena sinar mataharilah aku bisa beraktivitas pada siang hari tanpa menggunakan lampu. Misalnya seperti itu. Ketika kita melihat bulan, ya Allah, Engkau menciptakan bulan begitu indah. Bulan menyinari bumi dengan tanpa lelahnya. Setiap hari dia menyinari bumi tanpa kami minta satu kali pun. Misalnya seperti itu. Ketika kita melihat laut, ya Allah, Engkau menciptakan laut begitu luas, begitu indah, dan airnya sangat dalam. Bagaimana caranya Engkau menciptakan? Sungguh maha suci Engkau, ya Allah. Itu adalah salah satu cara bagaimana kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup kita memikirkan apa yang diciptakan Allah. Kita tidak boleh memikirkan bagaimana Allah, bagaimana bentuknya Allah, di mana Allah. Yang harus kita yakini adalah kita menanamkan di dalam hati kita bahwasanya Allah itu ada. Allah maha pencipta, Allah maha kekal, Allah maha besar. Baik anak-anakku sekalian, untuk lebih memantapkan keimanan kita hendaknya tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan suatu apapun. Apa itu menyekutukan Allah? Menyekutukan Allah artinya menganggap ada sesuatu yang lain yang dapat berkuasa, yang dapat memberikan kekuatan. Contohnya Bapak berikan contoh di sini, ketika kita meyakini ada sesuatu yang lain dapat memberikan kita kekuatan, dapat memberikan kita bahaya, dapat memberikan kita mudarat, ini merupakan bentuk kesyirikan, karena tidak ada satupun sesuatu yang dapat membahayakan, yang dapat menghindarkan diri kita dari bahaya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya ada seseorang, dia pergi ke pohon besar, dia membawa makanan, dia membawa minuman, dia membawa sesuatu untuk diserahkan kepada pohon itu. Kemudian dia berdoa, wahai pohon, lindungilah aku dan keluargaku, ini aku beri engkau makanan. Ini merupakan bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dinamakan menyekutukan Allah, mempercayai, meyakini ada kekuatan lain yang diberikan dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau misalnya anak-anak misalnya sebelum ujian pergi ke orang pintar atau dukun, memberikan pensil, wahai mbah dukun, tolong pensil ini dijampi-jampi misalnya, tolong pensil ini dibacain mantra, tolong pensil ini diberikan kekuatan agar nanti aku ujian dapat berjalan dengan baik dan lancar sehingga aku mendapatkan nilai yang baik. Apakah bisa? Tentu tidak. Kalau kalian mau ujian, kalau kalian mau bisa menjawab dengan lancar, tentu yang harus kita lakukan adalah belajar. Tidak boleh kita meminta kepada sesuatu selain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini artinya
percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada sebuah pertanyaan, apa arti iman? Maka jawabannya, arti iman adalah percaya. Kemudian apa arti iman kepada Allah? Maka jawabannya, arti iman kepada Allah adalah percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang selanjutnya, kita meyakini bahwasanya Allah itu ada. Bagaimana Pak caranya? Kita tidak pernah melihat Allah, kita tidak pernah melihat wujudnya Allah, tapi kita diperintahkan untuk yakin bahwasanya Allah itu ada. Anak-anakku sekalian, Bapak di sini mengambil sebuah contoh. Kalian setiap hari minum susu. Kalian yakin bahwasanya susu itu mengandung vitamin. Kalian yakin bahwasanya susu itu mengandung zat-zat yang bermanfaat bagi tubuh kita. Tapi ketika kalian disuruh, diperintahkan untuk mencari, coba cari satu saja bentuk vitamin yang ada di dalam susu. Apakah kalian bisa menemukan? Tidak. Tapi vitamin itu ada. Tapi vitamin itu nyata ada. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak tampak, tapi Allah itu ada. Karena Allah itu ada secara gaib. Gaib itu apa? Sesuatu yang ada namun tidak tampak. Lalu kapan kita akan dipertemukan Allah? Ketika Allah menghendaki, ketika kita dimasukkan ke dalam surganya Allah, kita akan diberikan kesempatan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Allah menghendaki. Kemudian Allah menciptakan alam semesta untuk manusia. Seluruh yang ada di alam semesta ini Allah ciptakan untuk manusia. Allah menciptakan bulan, bintang, matahari, lautan, tanaman, hutan, gunung dan lain sebagainya. Itu tidak lain untuk manusia. Allah menciptakan hewan untuk manusia. Buktinya apa Pak? Buktinya kita sering makan telur ayam. Apakah Allah menciptakan telur ayam itu untuk hewan yang lain? Tidak. Tapi untuk manusia, agar dimanfaatkan manusia, agar dikonsumsi manusia. Dan lagi Allah menciptakan kerbau, sapi, kambing untuk manusia. Bisa digunakan untuk membajak sawah, bisa digunakan untuk berkurban atau diternak. Dan masih banyak lagi contoh-contoh Allah menciptakan alam semesta ini untuk manusia. Lalu apa yang dimaksud dengan alam semesta? Alam semesta itu sesuatu yang meliputi langit dan bumi beserta isinya. Itu dinamakan alam semesta. Kalau kita berpikir, ya Allah, Engkau telah memberikanku banyak sekali nikmat, maka tidak pantas kalau aku tidak bersyukur kepadamu. Bersyukur itu apa? Bersyukur adalah berterima kasih kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Apakah cukup mengucap Alhamdulillah saja? Tentu tidak. Bersyukur bisa kita lakukan dengan cara menambah perbuatan baik kita. Berbuat baik kepada sesama, berbuat baik kepada tetangga, kepada teman, kepada orang tua lebih-lebih. Anak-anakku sekalian, bersyukur itu dapat diwujudkan dengan hal-hal kebaikan sebagaimana ketika kita memberikan makan orang lain, kita bersedekah, itu artinya juga bersyukur. Kita diberikan nikmat oleh Allah, kemudian kita juga memberikan sesuatu kepada orang lain. Itu artinya kita bersyukur. Di samping dengan mengucap Alhamdulillah, tapi juga bisa kita lakukan, tetapi juga bisa kita bersyukur dengan menambah perbuatan baik kita. Sebagaimana kita rajin sholat, kita rajin belajar, kita rajin mengaji, itu namanya juga bersyukur. Ya Allah, aku gunakan mata ini untuk belajar. Aku bersyukur Engkau memberiku mata yang sempurna. Ya Allah, aku gunakan kaki ini untuk pergi ke masjid. Aku bersyukur Engkau memberikan aku kaki dengan sempurna. Ya Allah, Engkau memberikan aku tangan sempurna.
aku gunakan tangan ini untuk berbuat baik. Itu namanya bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku sekalian, materi yang telah disampaikan telah selesai. Apabila ada pertanyaan silahkan ditanyakan, dan apabila semuanya sudah paham, alhamdulillah. Sekian materi yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.